Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran untuk pelajaran matematika. Ya, pada kesempatan ini Mister akan jelaskan secara singkat tentang menyajikan data dalam bentuk diagram. Sebelum kita menyajikan data dalam bentuk diagram, Mister akan ulang dulu sedikit materi tentang data ya. Yang harus kita ingat adalah data itu sekumpulan angka atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian. Misalkan contohnya ada data nilai ulangan. Kemudian sekarang yang lagi ramai, data jumlah pasien positif COVID-19 atau COVID-19 yang kita kenal dengan virus corona ya. Misalkan data hasil panen padi juga sama ya. Ini adalah contoh data. Kemudian penyajian data bisa disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Tabel kemarin sudah ya. Nah, sekarang kita fokusnya ke diagram. Diagram yang biasa digunakan untuk menyajikan data itu biasanya ada 4. Walaupun banyak data diagram yang lainnya, tapi yang biasa kita pelajari ada 4. Ada diagram batang, diagram gambar, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, ini contoh tabel ya. Ini contoh tabel yang sudah kita lakukan kemarin ya. Berikutnya ini adalah diagram batang. Kemudian satu lagi, ini adalah contoh dari diagram lingkaran. Ya, tidak semua ditampilkan di sini, tapi insya Allah nanti kalian juga bisa mengetahuinya ya. Sekarang kita fokus ke diagram batang. Nah, bagaimana cara membuat diagram batang ya? Diagram batang itu ya diagram yang menunjukkan atau penyajian data yang ditunjukkan melalui diagram batang. Kenapa disebut diagram batang? Karena kamu lihat nih gambar ininya ya. Nah ini. Seperti batang. Batang logam atau batang apa ya. Kotak-kotak bentuknya. Nah, ini yang disebut diagram batang. Oke, kita lanjutkan. Langkah-langkahnya apa saja? Ya. Yang pertama, pastikan data sudah berbentuk tabel. Contohnya misalkan begini. Nah, ini. Misalkan data sudah berbentuk tabel. Jadi pastikan data yang kamu miliki sudah bentuknya ini. Kalau sudah bentuknya tabel, ini akan lebih mudah. Yang kedua, jika ternyata belum jadi tabel, maka buat tabel terlebih dahulu. Maksudnya gimana, Mister? Nah, contohnya lihat begini. Nah, misalkan nih, datanya masih begini. Data senilai ulangan siswa kelas 5. Tuh, kemarin kamu mah data apa tuh ya, tinggi badan misalkan yang ada di buku. Ini bukan bentuk tabel. Jadi, data seperti ini harus kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, data yang ini nanti yang akan menjadi tugas ya. Jadi, Mister tidak akan buat tabel dari data ini. Ingat? Jadi kalau belum jadi tabel, maka buat tabel terlebih dahulu. Langkah yang ketiga. Jika sudah dibuat tabel, gambarlah diagram batang. Nah, diagram batang ya. Bagaimana caranya? Mister kasih satu contoh ya. Nah, misalkan nih yang tadi. Data tinggi badan siswa ya, ada yang 140, 145, 150, dan 155. Di kanan ada jumlah siswa, ada yang 8, 12, 16, dan 4. Bagaimana cara membuat diagram batang dari tabel ini? Kita lihat langkahnya ya. Sebelah sini. Ini ada kosong. Yang pertama, kamu buat garis ke atas. Oke. Buat garis ke atas, lalu kemudian buat garis ke samping. Jadi nanti untuk diagram batang dibutuhkan minimal dua garis yang berpotongan atau bertemu di satu titik. Pastiin garisnya nyambung. Ya. Untuk tanda panah itu nggak perlu, nggak apa-apa.
Ya, artinya panah di sini berarti garisnya bisa diperpanjang sesuai kebutuhan kalian. Oke, lanjutkan ya. Setelah buat 2 garis, yang pertama kamu fokus yang bawah. Yang bawah kamu isi dengan angka, sesuaikan dengan tabel ya. 140, 145, 150, 155 itu dari mana? Tinggi badan. Jadi ini yang bawah untuk mengisi kolom yang sebelah kiri. Untuk yang atas, nah yang ini yang ke atas, kamu isi dengan angka misalkan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Boleh mulai dari angka 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai sesuai dengan kebutuhan. Kalau mister kenapa dibuat dari angka 2, 4, 6 itu supaya garisnya tidak panjang. Karena kamu lihat di sini nih. Nah, ini. Angka tertingginya 16. Jadi kalau misalkan 16 tidak kita singkat seperti ini, maka yakin nanti garisnya panjang. Ya. Yang di sini kasih keterangan jumlah siswa. Berikutnya, kalau sudah ada seperti ini, maka tinggal kamu sesuaikan. Yang 140 cm berjumlah berapa orang? Oh, 8 orang. Maka silahkan dibuat kotak atau batangnya sesuai dengan angkanya. Nah, lurus dengan angka 8. Yang 145 12 orang, berarti buat kotak lurus dengan angka 12 ke atas. Nah, yang 150 16. Yang 155 ada paling sedikit 4 orang. Nah, ini ya. Inilah cara-cara untuk membuat sebuah diagram batang. Yang harus kamu siapkan terlebih dahulu adalah penggaris atau benda apapun yang bisa membantu kamu untuk membuat garis lurus. Ya. Inilah salah satu contoh dari diagram batang. Oke. Ya. Itu saja yang bisa Mister sampaikan ya untuk cara membuat diagram batang. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Ya. Setelah ini ada tugas yang harus dikerjakan di buku tulis masing-masing. Nanti Mister akan kirimkan gambar atau file Word-nya ya untuk pengerjaan soal. Tugasnya adalah 1, kamu membuat tabel. Yang kedua, membuat diagram batang. Serapih mungkin. Ya, insya Allah nanti itu akan masuk penilaian. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.